Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Unisia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan yang penuh berkah ini. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya sholawat ma'asalam semoga selalu tercurahkan keharibaan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita masuk ke dalam umat-umat yang benar diakui dan besok mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Sahabat Unisia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan bersama-sama mencoba melihat bagaimana kedudukan ilmu di dalam Islam itu sendiri. Jadi ketika kita memulai berbicara terkait tentang kedudukan ilmu itu, maka sebenarnya ilmu itu berasal dari kata bahasa Arab. Banyak sekali kata-kata yang diserap ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Arab itu banyak. Tapi kadangkala fonetik dan morfologinya itu berbeda. Contohnya misalkan itsnaini, nah kita sebut dengan Senin, ya kan? Thulatha kita sebut dengan Selasa. Nah itu semua serapannya dari bahasa Arab sebenarnya, tapi kadangkala fonetik dan morfologinya berbeda. Nah, ada juga yang sama seperti ilmu. Kalau ilmu kita ketahui dari dalam bahasa Arab yang berasal alima ya'lamu ilman, yang maknanya itu adalah memang mengetahui. Masdarnya ilman atau ilmun itu sendiri maknanya adalah pengetahuan. Tetapi seiring dengan berkembangnya zaman, maka sebenarnya ilmu itu digabungkan ya saat ini kan menjadi atau dengan pengetahuan. Jadi kalau kita nyebut itu satu kata ilmu, dua kata menjadi satu kalimat ilmu pengetahuan. Gitu kan. Tapi sebenarnya ilmu itu maknanya kalau di dalam bahasa Arab kita lihat di dalam kata dasar dari alima ya'lamu ilman itu tadi, maknanya ya mengetahui, dan masdarnya itu pengetahuan. Maknanya memang pengetahuan. Tetapi seiring berkembangnya zaman, masuk ke zaman modern, era-era di mana para filosof itu bertemu dan mengklasifikasikan dari beberapa kata yang ada di dunia ini, maka ilmu itu kemudian berkembang menjadi sebuah dasar bagi seseorang, yang mana ilmu diberikan sebuah pengertian, yang pengertiannya itu adalah berdasarkan data dan diamalkan atau dilakukan dalam hidup kita sehari-hari. Tapi berbeda dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu hanya sebatas indrawi saja. Kita melihat, oh iya jadi tahu. Oh iya kita tahu kalau di sana itu ada kebakaran. Oh iya kita tahu kalau di sana itu ada kecelakaan. Nah itu hanya pengetahuan. Tapi kalau ilmu itu terstruktur, sistematis, dan objektif pastinya. Maka ketika kita berbicara tentang ilmu itu sendiri, maka perkembangan mulai dari kita bahas tentang filsafat ilmu itu sendiri, itu semuanya terstruktur, semuanya itu sistematis, dan semua yang ada di dalam ilmu itu objektif. Maka salah satu ulama barat namanya Charles Sanders Peirce, itu membuat sebuah rumus The Progress of Science, cara kerja
sebuah ilmu itu sendiri. Nah, ini sebentar ini kita melihat dulu dari ulama barat, kemudian nanti kita masuk ke dalam ulama-ulama yang membahas ilmu itu sendiri atau kedudukan ilmu itu sendiri dalam Islam. Ulama-ulama timur maksud saya. Nah, kalau Peirce itu mengatakan bahwa the progress of science itu dimulai dari sebuah dogma. Memang manusia itu memiliki dogma, manusia itu memiliki sebuah keyakinan. Lantas keyakinan itu tidak hanya kita pendam saja, tetapi kita harus mengaitkannya ke sebuah habit of mind. Apa itu? Habit of mind itu adalah kebiasaan kita dalam berpikir. Kita awore itu sama siapa? Apa ya awor itu? Bertemannya itu sama siapa? Hidupnya itu sama siapa? Maka pemikiran kita tidak boleh hanya stuck di dalam satu pengetahuan saja, tapi harus kita kembangkan secara lebih luas di berbagai dunia apapun, baik dunia akademik, dunia sosial, budaya, agama, dan lain sebagainya. Nah, dari situlah maka ulama ini tadi memutuskan kalau setelah ada habit of mind itu pasti orang itu memiliki sebuah keraguan-raguan. Maka jangan berhenti di ragu-ragu saja, tapi kita harus melakukan sebuah investigasi. Apa itu? Kita menelaah, menelusuri, menganalisis dengan sebuah data. Caranya ya banyak sekali, bisa observasi, bisa wawancara, bisa melihat langsung observasi tadi, kemudian bisa dengan data, bisa dengan dokumentasi dan lain sebagainya. Baru nanti lahirlah sebuah meaning atau sebuah makna yang akan continuous improvement yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh aja gampang gini. Misalkan saya ngabari panjenengan semuanya. Para saudara, bahwa hari ini ada kecelakaan. Terus kemudian orang yang ditabrak itu kepalanya putus. Wah, percaya enggak? Pasti tidak akan percaya. Dan panjenengan semuanya akan mengatakan bahwa masa iya, mana buktinya, mana fotonya, tak kesana, saya tak observasi langsung misalkan, saya tak lihat langsung gitu kan. Kemudian penyebabnya apa sih? Nah, dan lain sebagainya. Maka ini namanya keraguan-raguan. Maka kita harus butuh sebuah investigasi, kita terjun langsung ke lapangan, kemudian kita lihat, atau kita lihat berita misalkan di Jogja Info atau di Merapi Uncover atau di manalah terserah, ya kan. Kemudian muncul infonya itu, nah akhirnya kita buktikan bahwa itu benar-benar terjadi. Maka kalau kita sudah melihat, oh benar-benar terjadi, penyebabnya apa toh? Maka kita tidak akan melakukan hal yang sama untuk terjadi hal-hal yang tidak baik. Nah, itu namanya the progress of science. Cara kerja sebuah ilmu. Maka sebenarnya ilmu di sini, jika dipahami secara lebih luas, dia itu memang benar-benar sistematis, dia memang benar-benar terstruktur, dia memang benar-benar objektif. Jadi ada datanya, ada pencarian analisisnya, kemudian ada pengambilan keputusannya, dan akhirnya kemudian kita lakukan dalam kehidupan kita. Maksudnya kalau sudah tahu nggak boleh naik motor kenceng-kenceng, ya sudah, maka kita nggak bisa naik motor kenceng-kenceng, karena nanti akan terjadi kecelakaan. Nah, jadi itulah yang ternyata kalau kita lihat mulai dari yang pertama, ilmu itu ternyata nonsen, omong kosong kalau kita tidak menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka berbeda jauh dengan sebuah pengetahuan yang mana kita hanya tahu saja walaupun kita tidak melakukannya, tidak mengamalkannya. Al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu itu kita punya, tapi kalau nggak kita amalkan kayak pohon, nggak ada buahnya. Jadi udah nggak bisa dinikmatin, buahnya pun juga nggak ada, ya kan? Atau seperti lebah yang tidak punya madu. Nah, jadi dia sukanya cuma nyengatin temennya saja. Maka al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Nggak ada manfaatnya. Ternyata emang dasar dari sebuah ilmu
itu memang ilmiah amaliyah, amaliyah ilmiah. Kita beramal itu menggunakan ilmu, dan kita berilmu itu harus diamalkan. Jadi jangan disimpan saja, maka itu harus diamalkan. Nah, itu awal dari pembicaraan yang akan kita bicarakan pada hari ini. Jadi memang harus dipahami terlebih dahulu, ternyata ilmu itu adalah sesuatu yang memang benar-benar sudah dirumuskan oleh para ulama, para filsuf terkait tentang apa yang ada di dalamnya dan apa yang memang benar-benar harus dilakukan terhadap ilmu itu sendiri. Kalau kita melihat lagi di dalam Al-Quran, Allah itu juga mengangkat ternyata orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah ya kan? Nah, itu jelas bahwa Allah itu akan mengangkat yarfa'illahu alladhina amanu, orang-orang yang beriman, walladhina utul ilma darajat, dan orang-orang yang memang benar-benar memiliki ilmu. Maksudnya ilmu ini tidak hanya dimiliki saja, tetapi juga memiliki pengetahuan, memiliki hal-hal yang dia tahu. Maksudnya dia membaca apa, kemudian dia tahu. Yang sebelumnya sholat 5 waktu dia nggak tahu, kemudian dia baca akhirnya tahu sholat 5 waktu. Yang dulunya dia nggak tahu apa itu zakat, dia baca, dia belajar, kemudian dia tahu. Nah kemudian tidak hanya memiliki itu pengetahuan itu saja, tapi juga diamalkan. Jadi Allah itu akan mengangkat dengan derajat yang lebih tinggi. Akan diangkat dengan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang kita miliki. Maka sebenarnya kalau kita lihat orang-orang yang berilmu itu pasti tidak akan sengsara. Bahkan guru saya dulu pernah bilang, la sohiba ilmin mamkut. Tidak ada seorang itu yang berilmu atau seorang memiliki ilmu, memiliki pengetahuan yang banyak, diamalkan setiap hari, dia itu mamkut, mencari makan di bawah jembatan, itu tidak ada. Maka jangan lupa untuk terus kita menancapkan dalam diri kita apa ilmu itu luas, di atas langit masih ada langit. Maka sepintar apapun manusia itu memang terus harus tetap belajar, harus tetap mencari ilmu itu sendiri. Karena apa? La sohiba ilmin mamkut. Gak ada orang yang berilmu itu kemudian dia gak bisa mencari makan, kemudian dia mengais rezekinya di bawah jembatan, mengemis, gak ada. La sohiba ilmin mamkut. Kemudian juga dikuatkan lagi bahwa katanya kalau hidup itu ternyata semuanya kan untuk Allah. Apa sih kata Allah di dalam Al-Quran? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya toh? Nah, itu jelas. Solatku, hidupku, bahkan sampai saya mati itu pun, itu semuanya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata tujuan hidup itu semua arahnya ke Allah. Nah, terus gimana? Apa Pak kaitannya dengan ilmu ini tadi? Ternyata salah satu jalan atau suluk yang terbaik, jalan yang paling bagus di dalam mendekatkan diri kita atau meniatkan semua yang kita lakukan itu untuk Allah, itu adalah suluk thariqatut ta'lim wa ta'allum. Afdhalut turuq thariqatut ta'lim wa ta'allum. Banyak sekali thariqah dalam mendekatkan diri kita kepada Allah, itu banyak. Tapi afdhalut thariqah, paling bagus-bagusnya thariqah, paling bagus-bagusnya jalan untuk mendekatin diri kita kepada Allah itu thariqatut ta'lim wa ta'allum. Ternyata thariqah belajar, ngaji, nuprih ilmu, cari ilmu, itu ternyata mencari sebuah pengetahuan dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah jalan yang paling baik. Gak percaya lagi, ada hadisnya Nabi Muhammad yang mengatakan man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Nah ini kan hubungannya sama ilmu ya.
Man salaka, barang siapa yang bersuluk thoriqon, dengan sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu, mencari sebuah pengetahuan, kemudian kita amalkan dari pengetahuan yang kita cari itu tadi, sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Allah akan gampangkan jalannya menuju surganya. Pokoknya mudah sekali wes kita cari surganya Allah tuh, nggak usah neko-neko, ngaji, mencari sebuah ilmu. Nah, maka tadi di awal saya mengatakan bahwa ternyata kedudukan dari sebuah ilmu itu ternyata bukan hanya kita cari saja kemudian kita kita masukkan dalam diri kita, tetapi ternyata kedudukan ilmu yang paling benar, yang paling dalam di dalam Islam itu adalah pengetahuan yang kita dapat kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Jadi prinsip kita, moto kita itu apa? Ilmiah, amaliyah, amaliyah ilmiah. Kita berilmu, kemudian kita amalkan ilmunya. Tetapi jangan hanya beramal saja tanpa menggunakan ilmu. Nanti jadinya juga menjadi hal yang salah kaprah, ya kan? Kita nggak punya ilmunya, tapi kemudian kita beramal seenak kita sendiri. Tidak. Tetapi kita juga mempunyai ilmu dan kita beramal dengan menggunakan ilmu yang sudah kita dapatkan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing, meridhoi, merahmati, memberikan hidayah inayahnya kepada kita semuanya, termasuk orang-orang yang memang benar-benar selamanya, selama kita hidup, niatnya adalah niat belajar, niat menuntut ilmu, dan selamanya menjadi penuntut ilmu. Gitu ya. Jadi kita digolongkan oleh Allah, Allah memberikan ridho, memberikan rahmat untuk selalu meniatkan hati kita itu menjadi orang-orang yang selalu menuntut ilmu. Karena kedudukan ilmu itu sangat luar biasa kalau kita mampu mengamalkan pengetahuan yang kita dapatkan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Ruang Kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisia. Suara kebaikan, inspirasi kehidupan.